para ulama ada perbedaan, ya, ada dinamika pandangan di kalangan para ulama terkait dengan keutamaan sholat yang dilakukan pada awal waktu. Karena ternyata pada prakteknya Nabi Muhammad dan para sahabat itu melakukan dengan cara-cara yang berbeda-beda, ya, sehingga istimbat hukum yang dikeluarkan oleh para ulama juga bervariasi, ya. Misalnya Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafi mengatakan bahwa ada sholat itu lebih utama diperlambat dari awal waktu dan ada pula yang dipercepat, gitu ya. Kalau menurut ulama Hanafi, ya, bahwa sholat yang utama untuk diperlambat adalah subuh, zuhur, asar dan isya, ya. Nah, jadi subuh ini karena ada hadis yang dijadikan sandaran oleh ulama Hanafi bahwa Nabi akan melakukan ibadah sholat subuh, ya, itu ketika sudah terang, terlihat, gitu ya, terlihat warna pakaian para sahabat, gitu ya. Dan ini tentu tidak akan terjadi kalau masih gelap. Artinya dalam mazhab Hanafi disunnahkan kita untuk mengakhirkan waktu subuh itu sampai mendekati ataupun telah terlihat atau telah terlihat semburat, ya, semburat fajar itu menyingsing sehingga kondisi gelap jadi lebih terlihat, gitu ya. Nah, ini mungkin kalau di kawasan, ya, atau di daerah yang minim penerangan, gitu ya. Kalau kita mungkin, ya, tantangannya karena dipenuhi dengan lampu, ya, sehingga tentu warna itu sudah terlihat jelas, gitu ya. Ala kulli hal dalam mazhab Hanafi subuh itu diperlambat, gitu ya. Kemudian begitu pula zuhur, asar, dan isya, ya, karena praktek yang beliau dapati dari kalangan para sahabat itu memperlambat zuhur, ya, karena memang Nabi juga menganjurkan untuk memperlambat zuhur, ya, agar jangan dilakukan ketika matahari sedang terik, ya, tapi tunggulah sampai kondisinya agak lebih dingin atau adem sehingga kita melakukan ibadah sholat zuhur. Begitu pula asar dan isya, ya, ini dalam pendapat mazhab Hanafi. Adapun sholat yang dipercepat dalam mazhab Hanafi adalah sholat maghrib, ya. Ini karena memang waktu dan durasi sangat pendek, gitu ya, berbeda dengan 4 waktu sholat yang lain. Dalam mazhab Maliki, ya, dan mazhab Hambali, ya, sholat yang diawalkan itu adalah subuh, asar, dan maghrib, ya. Subuh, asar, dan maghrib, ya, ini tentu dipraktekkan satu sisi karena waktunya lebih singkat dibanding 2 sholat yang lain. Yang kedua, memang amaliyah yang dijadikan sandaran oleh mazhab Maliki, ya, amalu ahlil Madinah yang memang memperlambat subuh, asar, dan maghrib, ya. Adapun sholat yang mengawalkan subuh, asar, dan maghrib, adapun yang diperlambat adalah zuhur dan isya, ya. Jadi mazhab Maliki ini sama pandangannya dengan mazhab Hambali, ya, mengawalkan subuh, asar, dan maghrib karena waktunya pendek, sementara melambatkan atau memperlambat zuhur dan isya, ya. Zuhur agar tidak sholat pada waktu yang terik, sementara isya, ya, karena memang para sahabat biasanya mereka akan pulang ba'da maghrib ke rumah, ya, untuk suatu hajat dan keperluan tertentu, dan baru kembali ke masjid itu menjelang tengah malam, ya. Jadi, ya, kalau kita lihat mungkin ada beberapa pesantren atau ada beberapa padepokan ilmu yang mencoba, ya, jadi mentradisikan ini karena kebiasaannya ba'da maghrib juga ada kajian ilmu, ya, ada durus, ada muzakarah ilmu dan lain-lain, ya, sehingga memang amaliyah yang dipraktekkan oleh penduduk Madinah kemudian di kalangan para ulama adalah memperlambat sholat isya, gitu. Adapun dalam mazhab Syafi'i, ya, semua sholat diawalkan kecuali zuhur, ya. Jadi subuh diawalkan, kemudian asar diawalkan, ya, kemudian maghrib diawalkan dan isya diawalkan, ya. Satu-satunya sholat yang ditunda atau diperlambat dalam mazhab Syafi'i adalah sholat zuhur, ya. Nah, ini seperti mana nas yang sahih dikatakan bahwa Nabi memerintahkan, ya, para sahabat itu untuk sholat ketika keadaan sudah agak sudah hilang teriknya ataupun sudah berkurang panasnya, gitu.